Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabat, para teman-teman yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beda pemimpin, beda pula gayanya memerintah. Beda khalifah, beda pula perlakuannya terhadap rakyat. Kepemimpinan berpusat pada personal, bukan institusional. Administrasi pemerintah berjalan tanpa sistem yang baku. Jika kebetulan mendapat pemimpin yang baik, maka beruntunglah rakyat. Jika mendapat pemimpin yang lemah, celakalah umat. Lalu, apa yang terjadi setelah Al-Mu'tadid wafat dan digantikan putranya, Khalifah Al-Muqtafi? Imam Suyuti meriwayatkan ucapan dari As-Suli bahwa tidak ada khalifah yang bernama Ali kecuali Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Al-Mu'tadid. Ali putra Al-Mu'tadid ini yang kemudian digelari Al-Muqtafi billah. Dialah khalifah ke-17 dari dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 902 Masehi sampai 908 Masehi atau 289 Hijriyah sampai 297 Hijriyah. Dia berusaha 25 tahun saat menerima baiat sebagai khalifah. Imam Tabari yang hidup pada periode kekuasaannya mendeskripsikan Al-Muqtafi dengan lelaki berperawakan sedang, ganteng orangnya, dengan rambut yang keren dan jenggot yang menawan. Imam Suyuti melaporkan bahwa ibunya Al-Muqtafi itu seorang budak perempuan Turki yang amat rupawan. Wajarlah kalau Al-Muqtafi itu juga ganteng. Pada tahun diangkatnya Al-Muqtafi, dilaporkan oleh Imam Ibnu Athir bahwa angin bertiup kencang di kota Basrah yang memporak-porandakan kebun kurma. Kabarnya 7 pohon kurma tumbang seketika. Nah, kalau di tanah Jawa ini boleh jadi ini sudah dianggap pertanda buruk bagi kelangsungan pemerintahan. Al-Muqtafi terkenal menyukai membangun gedung mentereng seperti kebiasaan bapaknya. Namun, berbeda dengan bapaknya yang memerintah dengan tangan besi, ala diktator militer yang bengis dan kejam, Al-Muqtafi lebih kalem dalam memerintah. Imam Suyuti melaporkan, Al-Muqtafi merobohkan penjara yang dibangun ayahnya, kemudian di atas bekas bangunan penjara itu dia dirikan masjid. Al-Muqtafi juga memerintahkan para pembantunya untuk mengembalikan taman dan toko yang telah dirampas ayahnya. Taman dan toko itu dulu dijadikan istana oleh ayahnya. Al-Muqtafi telah menunjukkan contoh yang indah. Rakyat menyenanginya dan mendoakannya. Namun demikian, administrasi pemerintahan Al-Muqtafi diatur oleh wazir atau Perdana Menteri yang bernama Al-Qasim bin Ubaidillah. Al-Qasim ini menjabat wazir sejak masa Al-Mu'tadid menggantikan ayahnya sendiri yang wafat sebagai wazir. Jadi bukan saja jabatan khalifah diwariskan dari bapak ke anak, tapi dalam periode ini jabatan wazir atau Perdana Menteri pun berpindah dari bapak ke anak. Al-Qasim ini licik dan brutal. Dahulu dia pernah sudah menyusun rencana untuk mengangkat orang lain di luar keturunan Al-Mu'tadid sebagai khalifah ketika Al-Mu'tadid ini sakit. Rencana itu didiskusikan dengan Jenderal Abu Najm Badr. Namun Jenderal Badr menolak rencana Al-Qasim dan tetap setia pada jalur suksesi putra mahkota yang disiapkan oleh Al-Mu'tadid. Tanpa dukungan Jenderal Badr, rencana konspirasi Al-Qasim ini berantakan. Tapi karena sebab ini membuat hubungan keduanya jadi tegang. Ketika Al-Mu'tadid wafat, Al-Muqtafi sang putra mahkota berada di daerah Raqqa. Maka Al-Qasim memenjarakan semua pangeran
sampai Al-Muqtafi tiba di ibu kota negara. Dengan demikian, bukan saja Al-Qasim menutup celahnya adanya konflik di kalangan pangeran, namun juga memberi kesan kepada khalifah yang baru bahwa Al-Qasim berjasa melapangkan jalannya menuju tahta kekuasaan. Inilah kelicikan Al-Qasim yang pertama. Kelicikan yang kedua adalah dengan cara mencopot sekretaris Al-Muqtafi sewaktu menjadi gubernur di Raqqa, yaitu Al-Husain bin Amr. Al-Husain ini seorang Kristen, dan atas perintah Al-Muqtafi, dia mengikuti Al-Muqtafi ke ibu kota negara. Al-Qasim khawatir posisinya digantikan oleh Al-Husain, maka dia memainkan kartu agama sehingga Al-Muqtafi mencopot Al-Husain dan memulangkannya ke Raqqa. Ternyata dalih agama menjadi senjata ampuh untuk suatu kejahatan yang terselubung dan untuk mengamankan kekuasaan. Ya, mirip-mirip zaman ini. Kelicikan yang ketiga, Al-Qasim mengatur penangkapan dan pembunuhan terhadap mereka yang berpotensi mengganggu posisinya, seperti Emir wilayah Safarid, yaitu Amr Lais Sofari. Amr Lais dibunuh karena Al-Muqtafi saat memasuki ibu kota menanyakan kabarnya dan hendak mempromosikan dirinya karena kebaikan Amr Lais dulu kepada Al-Muqtafi. Diam-diam Al-Qasim langsung mengirim anak buahnya untuk menghabisi Amr Lais hari itu juga. Korban berikutnya adalah Jenderal Badr. Ini dilakukan Al-Qasim karena dia khawatir Jenderal Badr ini membocorkan percakapan mereka sebelum Al-Muqtafi menjadi khalifah, di mana Al-Qasim punya rencana mengangkat orang lain. Itu dulunya. Al-Muqtafi mengirim pesan ke Jenderal Badr bahwa dia akan diangkat sebagai gubernur dan dia bebas memilih wilayah manapun. Namun Jenderal Badr mengatakan dia hendak menemui khalifah terlebih dahulu dan berbicara langsung. Al-Qasim khawatir Jenderal Badr akan mengadu kepada Al-Muqtafi tentang rencana jahatnya dulu. Sehingga Al-Qasim bagai sang sengkuni dalam kisah Mahabharata menghasut khalifah dengan mengatakan bahwa Jenderal Badr yang telah diberi kehormatan menjadi gubernur malah menolak dan hendak masuk ke istana menemui khalifah. Ini indikasi bahwa Badr akan menentang Al-Muqtafi. Begitu hasutan Al-Qasim. Segera setelah itu rumah dan harta benda Jenderal Badr disita dan keluarganya ditangkap. Dia mengirim Abu Umar, seorang hakim, dan menitipkan surat untuk Jenderal Badr bahwa dia akan aman memasuki ibu kota Baghdad. Kedua, Al-Qasim juga mengirimkan komandan pasukan Lu'lu' dengan pesan untuk membawa kepala Badr kepadanya. Abu Umar menemui Jenderal Badr terlebih dahulu dan memberi jaminan keselamatan Jenderal Badr untuk memasuki ibu kota negara. Di perbatasan, Jenderal Badr dicegat oleh pasukan Lu'lu' yang kemudian membawanya ke Baghdad. Jenderal Badr menyadari bahwa nasibnya akan berakhir tragis, lalu meminta izin untuk sholat 2 rakaat. Selesai dia menunaikan sholat, Lu'lu' menusuknya dengan pedang dan kemudian memenggal kepala Jenderal Badr untuk diserahkan kepada Khalifah Al-Muqtafi. Liciknya Al-Qasim, tidak ada yang menyalahkan dia. Malah rakyat berkumpul mengecam Abu Umar yang sudah memberikan jaminan keselamatan. Namun ternyata Jenderal Badr tetap dipenggal kepalanya. Itulah hebatnya politik. Abu Umar yang kena stigma negatif, padahal menurut Imam Tabari, Al-Qasimlah yang merencanakan semuanya. Pada tanggal 20 Mei tahun 903 Masehi atau 15 Jumadal Akhirah 290 Hijriah, Al-Muqtafi pergi menuju ke kota Samarra. Dulu, kota ini sempat lama menjadi ibu kota negara, namun kemudian hancur akibat beberapa kali perang saudara. Al-Muqtafi berencana hendak membangun kembali dan menjadikannya sebagai ibu kota negara. Namun, kelihatannya Al-Qasim dan para pembantu terdekatnya keberatan dengan rencana itu. Mereka lantas memberi estimasi anggaran yang fantastis setelah terlebih dahulu di markup. Al-Muqtafi kaget dengan angka yang diajukan dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk membangun kembali kota Samarra dan menjadikannya sebagai ibu kota. Al-Muqtafi kembali ke Baghdad.
berhadapan dengan wazir yang sangat berpengalaman dan menguasai administrasi pemerintahan, Khalifah Al-Muqtasi yang masih usia belia seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Dia hanya menuruti apa yang disampaikan wazir. Kekhalifahan awal menghadapi pemberontakan dari kelompok Khawarij. Namun, pada era Al-Muqtafi tantangannya berbeda. Kelompok Syiah Zaidiyah sudah menguasai wilayah Tabaristan dan Yaman. Lantas muncul kelompok Syiah ekstrim, yaitu pecahan dari Syiah Ismailiyah. Kelompok ini dikenal dengan nama Qaramitah. Pada masa Al-Muqtafi, kelompok Qaramitah ini dipimpin oleh Yahya bin Zakrawayh. Setelah dia terbunuh oleh pasukan khalifah, Yahya digantikan oleh anaknya yang bernama Husain. Imam Suyuti menceritakan bahwa di wajah Husain ini ada tompel, dan dia menganggap ini sebagai pertanda bahwa dia sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Sepupunya bernama Isa bin Mahraweh. Dia melakukan propaganda bahwa dialah yang disebut Al-Quran sebagai Al-Mudaththir. Quran surat 74 ayat 1. Ini tentu tafsir yang keliru, karena ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW di awal kenabiannya. Begitulah kelompok sempalan sering memakai ayat Quran seenaknya saja, dan celakanya banyak yang mengikutinya. Para tokoh jahat ini kemudian bisa dibunuh di masa Al-Muqtafi pada tahun 903 Masehi atau 290 Hijriah. Tapi pemberontakan Qaramitah masih terus berlangsung hingga tahun 907 Masehi atau 294 Hijriah. Dalam peperangan yang lain, Al-Muqtafi berhasil merebut kota Antakya dari pasukan Bizantin Romawi dan juga menghentikan kekuasaan Bani Tulun di Mesir pada tahun 905 Masehi. Namun, Al-Muqtafi gagal menahan berdirinya kekuasaan dinasti Bani Fatimiyah. Al-Muqtafi wafat pada usia 31 tahun dan hanya sekitar 6 tahun berkuasa. Imam Tabari tidak menjelaskan sebab-sebab wafatnya Khalifah Al-Muqtafi. Apakah wafat dalam keadaan wajar, sakit, atau sebab lainnya? Ibnu Katsir melaporkan bahwa Al-Muqtafi wafat karena sakit. Imam Suyuti mencatat bahwa Al-Muqtafi memiliki 8 anak perempuan dan 8 anak lelaki. Produktif juga ya. Al-Muqtafi digantikan oleh saudaranya yang bernama Abul Fadl Ja'far yang berusia 13 tahun saat diangkat menjadi khalifah. Bagaimana nasib negara dipimpin oleh khalifah yang sangat belia ini? Insya Allah kita lanjutkan ngaji sejarah politik Islam pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.